أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Masih di bab tentang bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencela dan mendoakan keburukan bagi yang lain. Masih kita berhenti di hadis yang ke-313. Hadis yang ke-313. Hadis ini kata Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Khalid ibn Makhlad qal haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Ubaidillah ibn Salman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi dari jalur sahabat yang bernama Abi atau Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lisil wajhaini ayyakuna amina. La yanbaghi lisil wajhaini ayyakuna amina. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memiliki dua wajah itu tidak akan jadi orang yang amina, yang amanah. Ya, la yanbaghi lisil wajhaini ayyakuna amina. Orang yang mempunyai dua wajah tidak mungkin dia menjadi orang yang amina, yang dipercaya. Artinya di sini ya disebutkan dalam kitab Syarah Al-Adabil Mufrad karya Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullah, yang dimaksud dengan wajhain, dua wajah di sini artinya bukan wajahnya dua. Karena manusia itu cuman punya wajah berapa? Satu, bukan dua wajah, bukan. Tapi ini majaz yang menunjukkan tentang pujian dan celaan. Artinya ya, beliau membawakan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 14 tentang sifat orang-orang munafikin. Apa di antara sifat mereka? Ya, Allah katakan wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi orang-orang munafikin itu kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kita beriman. Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau bertemu dengan orang-orang beriman, amanna, kita nih beriman. Tapi kalau berpaling ya mereka kepada syayatinihim, ya, yang buruk dari kalangan mereka, maka mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kita nih cuman istihza saja, memperolok-olok saja. Ya, berarti ini memiliki berapa wajah? Dua wajah. Ya, memiliki dua wajah. Artinya nggak mungkin ya dia jadi orang yang amina, yang terpercaya, karena dia nggak bisa menjaga amanah dan lebih mengikuti hawa nafsunya dan kemaslahatan dirinya. Kemudian beliau membawakan hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ayatul munafiqi salas. Di antara tanda orang munafik itu tiga. Iza haddasa kazab, apabila dia berbicara bohong. Apabila berbicara dia bohong. Wa iza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia tidak menepati janji.
Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah dia khianat. Nah ini ya, dia tidak ya amanah. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata Syekh Said bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali menunjukkan tentang tercelanya orang yang memiliki dua wajah, laki-laki ataupun wanita, yang bentuk realnya kata beliau wa huwallazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Bentuk realnya orang memiliki dua wajah itu adalah yang datang ke satu kelompok dengan menampakkan satu wajahnya, dan datang ke kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Artinya ya, dia dengan ucapannya itu akan mendapatkan hukuman nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak layak bagi orang yang memiliki dua wajah tadi itu ayyakuna amina, jadi orang yang terpercaya, enggak layak. La yumkin ayyakuna sul wajhaini min ahlil amanah, kata beliau. Enggak mungkin orang yang memiliki dua wajah itu min ahlil amanah, dari ahli amanah, enggak mungkin. Bal huwa min ahlil khianah, bahkan dia termasuk di antara orang yang ahli khianat. Artinya datang ke yang lain dengan menampakkan wajahnya, kemudian ke yang lain dengan wajah yang lain. Fayatakallam 'inda qaumin bikalam thumma yatakallamu 'inda akharina bikalamin akhar. Dia datang ke satu kaum dengan ucapan yang A, kemudian datang ke kaum yang lain dengan ucapan yang lain. Jadi ucapannya ke kelompok satu dengan kelompok yang kedua beda. Ya. Karena dia suka untuk yumdah. Dia senang untuk dipuji. Dipuji dari kelompok yang pertama, ya, dipuji dari kelompok yang kedua. Ya, senangnya seperti itu. Ingin mengharapkan ridhonya orang yang dia datangi dengan ucapan dia, kemudian dia ingin mendapatkan ridho dari kelompok yang lain yang dengan ucapannya beda. Bahkan yang ngeri kata beliau, wa huwa yasta'milul kazib fi tanaqqulihi baina syakhsaini aw baina jama'atin aw baina ummatin. Bahkan terkadang dia menggunakan cara bohong untuk ya memindahkan satu ucapan yang berbeda dengan ucapan yang berbeda kepada yang lain, bohong. Artinya dia datang ke si fulan ya dengan ucapan seperti ini, datang ke si ya B, ternyata ucapannya beda. Biasanya yang seperti ini rawan apa? Rawan bohong. Nah, ini yang seperti ini bahaya. Ya, artinya dia mendekati suatu kaum, ya, bahkan biasanya yang seperti ini akan rawan jatuh pada fi a'radi akhirin, akan menjatuhkan ya kehormatan orang lain agar membuat yang dia ucapkan itu ridho kepada dia karena musuhnya. Ya, dan yang seperti ini ya adalah merupakan hal yang harus dijauhi dan dihindari, dan ini akan mendapatkan ancaman neraka pada hari yaumul qiyamah. Ini sifat munafik ya. Makanya tadi Nabi mengatakan tanda orang munafik diantaranya berapa? 3. Yang pertama, apabila dia berbicara bohong. Kemudian apabila berjanji dia akhlaf, tidak menepati janji. Apabila diberikan amanah dia khianat. Jadi ada semua. Tapi orang yang mukmin kata beliau, yang taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia memiliki cuman satu wajah saja. Ya, dia berbicara ma'annas bin sidq. Dia berbicara kepada manusia itu dengan kejujuran. Dia jujur. Dia berbicara ke si A jujur apa adanya. Dia datang ke B berbicara ya sama seperti itu, nggak berubah.
Ya, tidak ada istilah ke B dan A itu berbeda sehingga terkadang menjadikan hubungan antara keduanya itu jadi rusak. Ada yang seperti itu. Tapi orang mukmin enggak, dia berbicara bisidq, dengan jujur. Jujur itu apa, Pak? Jujur itu ya adalah ucapan yang sesuai dengan fakta. Itu jujur. Fa illam yastati', kalau ternyata enggak, maka dia yumsik lisanah, maka dia menahan lisannya pada hal yang akan ya, pada apa yang akan memudaratkan dia fi dini, pada agama dan akhlak dia. Jadi orang mukmin yang bertakwa itu dia cuman berkata dengan jujur, kalau enggak berkata maka dia diam. Dan itulah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Hingga Imam Nawawi mengatakan, orang mukmin itu kalau ingin berbicara, dia memikirkan terlebih dahulu apa yang dia ingin ucapkan. Kalau ternyata yang dia ingin ucapkan itu ada maslahat kebaikan, dia berkata. Tapi kalau ternyata ya dia berpikir yang dia ucapkan ini bakalan datang mudarat, bahaya, maka dia tahan lisannya. Cuman ada emang orang itu kalau berbicara tanpa apa? Tanpa mikir dulu, Pak. Emang bawaannya seperti itu, cepat gas ya. Gasnya itu kecepatan berapa? Kecepatan tinggi, enggak berhenti. Jadi ngomong enggak berpikir, tapi ya dampaknya akan berat yang akan dia dapatkan pada hari dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di riwayat berikutnya, riwayat yang ke-14 ya. Kata Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Amr ibn Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an ini sahabat yang miskin. Sahabat yang miskin. Ya, bahkan beliau terkadang ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain karena beliau memiliki betis yang kecil. Ya, tapi beliau sangat ya banyak dalam meriwayatkan hadis. Bahkan termasuk sahabat yang pakar dalam ilmu Al-Qur'an, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya di antaranya beliau. Sehingga ya dengan ya keterbatasan beliau dalam hal materi, dalam hal bentuk tubuhnya, tidak menjadikan kemudian jauh dari apa? Dari kemuliaan, bahkan mulia karena ilmunya. Mulia karena ilmunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, al-amu akhlaqil mu'mini al-fuhsyu. Ya, mukmin yang paling jelek akhlaknya adalah orang yang kotor ucapannya, kotor lisannya. Ya, orang yang kotor perbuatannya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ya, mukmin yang paling jelek, yang paling buruk itu akhlaknya adalah orang yang kotor ucapannya dan kotor perbuatannya. Dan biasanya ya dijelaskan oleh para ulama bahwa perbuatan yang kotor, baik ucapan atau perbuatan itu biasanya sudira min qalbin fasidin au fahish. Biasanya bersumber dari hati yang kotor. Karena hati yang enggak bersih, hati yang kotor itu akan membuat apa? Membuat lisan yang dia ucapkan itu kotor. Ya, kenapa? Karena hati itu memiliki peranan baik atau tidaknya seluruh anggota tubuh dia. Nabi mengatakan,
Di dalam tubuh seseorang itu ada mudghah, segumpal daging. Apabila baik, segumpal daging itu seluruhnya baik. Apabila rusak, seluruhnya rusak. Segumpal daging itu apa? Hati. Jadi kata beliau, ya, ucapan yang kotor itu berawal dan bersumber dari hati yang kotor. Hati yang kotor. Jadi kalau antum ada dengki, hasad sama orang, nggak senang, biasanya keluar ucapannya apa? Kotor juga. Ya. Dan ucapan yang kotor, lisan yang kotor itu akan mengakibatkan perbuatan yang kotor. Jadi ada apa? Ada kaitannya. Ya, ucapan yang kotor itu bersumber dari hati yang apa tadi? Hati yang kotor. Hatinya nggak bersih. Dan ucapan yang kotor akan mengakibatkan perbuatan yang apa tadi? Yang kotor juga, perbuatan yang nggak baik. Maka itulah pentingnya bagi kita juga untuk menjaga hati, ya, kemudian juga menjaga apa? Lisan, yang kemudian juga kita berusaha menjaga perbuatan kita. Ya. Kemudian di riwayat yang berikutnya, riwayat yang ke-315, dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani lemah, ya, riwayatnya. Asar, ya, dari sahabat Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan lu'inal la'anun, orang-orang yang suka melaknat, ya, mendoakan keburukan itu akan dilaknat. Artinya orang yang suka melaknat manusia, ya, mencela mereka, mendoakan keburukan, ya, untuk mereka, ini akan dilaknat juga, didoakan keburukan. Maka hati-hati, ya, jangan sampai kita, ya, mudah untuk mendoakan keburukan orang, karena kita juga banyak keburukan yang mungkin kita lakukan, ya, maka jangan bermudah-mudahan untuk menjadi orang yang suka melaknat orang lain. Tapi kemudian di riwayat yang berikutnya yang ke-316, ya, kata Muhammad ibn Ismail, beliau mengatakan haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far qala akhbarani Zaid ibn Aslam an Ummi Darda radhiyallahu anha an Abi Darda radhiyallahu an. Ini luar biasa. Jadi ini, ya, seorang istri meriwayatkan dari siapa? Ummi Darda dari Abi Darda. Berarti istri meriwayatkan dari suami. Belajar. Ya, mungkin ada akhwat yang dia rajin, kemudian dia sampaikan ke suaminya. Atau, ya, suaminya menyampaikan ke istrinya. Artinya semuanya belajar. Ya, kata Abu Darda radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anina la yakununa yaumal qiyamati syuhada'a wala syufa'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang suka melaknat, ya, orang yang suka melaknat itu mereka pasti tidak akan menjadi saksi dan pemberi syafaat pada hari kiamat. Jadi orang yang senang melaknat itu dia tidak akan jadi saksi. Saksi apa? Disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan saksi bagi umat-umat yang, ya, terdahulu, karena umat Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan jadi saksi di dunia, tidak diterima saksinya. Ada yang mengatakan dia tidak akan dikaruniakan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang suka melaknat, mendoakan keburukan yang lain. Ya, dia tidak akan menjadi saksi tadi. Wala syufa'a, dan dia pun tidak akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat.
Karena orang-orang yang beriman dia akan memberi syafaat pada hari kiamat kepada mukmin yang lain yang ada di neraka, mungkin temannya, mungkin keluarganya akan mendapatkan syafaat dia. Tapi bagi yang suka melaknat akan terhalangi akan hal ini. Maka hati-hati ya agar jangan sampai kita menjadi orang yang suka melaknat, akan terhalang dari ya syuhada, menjadi saksi terutama pada hari kiamat dan juga sebagai pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Kemudian di riwayat yang berikutnya yang ke-217 ya. Ini jalurnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lisiddiqi ayyakuna la'anan, tidak layak dan tidak seyogianya bagi orang yang siddiq. Siddiq itu apa? Orang yang paling jujur ya, orang yang paling jujur. Dan umat Islam ya, umat Islam itu ada 4 kelompok yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Allah karuniakan nikmat untuk para nabi. Jadi tingkatannya yang pertama dari kalangan orang-orang yang beriman itu adalah para nabi. Ya ulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi. Kedudukannya paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah siddiqin, orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang paling jujur. Ya. Orang-orang yang paling apa? Paling jujur. Jujur itu ucapannya itu sama dengan perbuatannya. Siddiq. Ini tingkatan yang kedua. Yang pertama an-nabiyyin, para nabi. Yang kedua siddiqin. Yang ketiga syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat baru siapa? Wasalihin. Jadi 4 tingkatannya. Yang pertama minan nabiyyin, ya para nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, kemudian yang keempat salihin, orang-orang yang saleh. Jadi siddiq ini yang kedua. Maka enggak layak bagi as-siddiq, bagi orang yang jujur, yang sangat jujur itu ayyakuna la'anan, dia enggak layak untuk jadi orang yang suka la'an, yang suka melaknat. Arti ini penjelasan yang sangat jelas bahwa as-siddiq, orang yang sangat jujur tadi, yang dia dikenal ya dengan banyaknya kejujuran dia dan kejujuran ya dalam kebenaran yang dia ucapkan, maka tidak layak dia menjadi orang yang suka melaknat tadi, karena melaknat itu termasuk akhlak yang buruk ya, akhlak yang tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-19, Allah katakan wallazina amanu billah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan pada para rasulnya, ulaika humus siddiqun, merekalah orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang sangat jujur. Ini ya 4 kelompok ya, mukmin, nabiyyin, siddiqin, syuhada, wasalihin. Antum termasuk yang mana? Hah? Yang pertama enggak mungkin nabiyyin. Yang kedua, Allahu a'lam, Ustaz kayaknya banyak bohong ya. Ketiga, syuhada, belum. Yang keempat, salihin. Semoga yang ya minimal yang keempat. Ya, untuk ya jadi hamba yang soleh, yang baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ubudiyah, dan baik dengan hubungan sesama kita. Kemudian yang terakhir yang ke-318 ya, kata Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan 'anil A'mash an Abi Tubyan
an Hudzaifah qal ma tala'ana qaumun qatt illa huqqa 'alaihimul la'nah. Ya, ini asar ya dari Hudzaifah. Beliau mengatakan tidaklah satu kaum saling melaknat. Yang satu melaknat si anu, yang satunya melaknat lagi. Tidaklah satu kaum saling melaknat kecuali ya akan dibenarkan atas mereka laknat itu. Kalau saling apa? Saling melaknat, saling mencela. Ya, dan ini menunjukkan tentang apa? Tentang laknat itu bukan termasuk akhlak orang yang beriman dengan iman yang sempurna, kata beliau. Jadi kalau orang yang imannya kamil, yang sempurna, gak mungkin dia termasuk orang yang tadi suka melaknat, mencela, mendoakan keburukan, apalagi terhadap keluarga, kerabat dekatnya atau teman-temannya, jangan. Makanya disebutkan oleh ya Syekh Abdul Razak ya tatkala membawakan hadis dan asar tentang cerita sahabat Umar ya radhiyallahu an, tatkala sampai kepadanya berita ada orang yang jatuh pada perbuatan dosa ya, kemudian diingatkan ya, ditulis surat, bawakan ya, dalil bahwa Allah itu Maha Pengampun ya, dijelaskan sampai akhirnya dia pun kemudian dapat hidayah, berubah dan meninggal di atas itu. Artinya kalau ada seseorang yang dia jatuh pada suatu kesalahan ya, jangan kemudian kita senang, jangan. Artinya jangan kemudian kita ya mengatakan dan mendukung keburukan mereka atau nyupatani, jangan. Tapi doakan agar dia dapat hidayah. Makanya kata Umar radhiyallahu an, kalau kita melihat saudara kita zallatan ya, dia tergelincir dengan satu kesalahan, maka benarkan dia. Fasaddidu, dibenarkan, diluruskan, diingatkan, ini jalan yang benar seperti ini. Kemudian doakan dia dapat hidayah, taufik. Ya, kenapa? Karena ya kita ingin jadi sebab agar dia dapat hidayah dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini ya, orang yang suka melaknat ini, kata beliau, akan mendatangkan hukuman al-ajilah wal ajilah, hukuman yang disegerakan dan hukumannya nanti, maka hati-hati ya, jangan sampai ya kemudian kita gampang mencela orang ya, menghina orang atau melaknat orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari akhlak yang buruk ya, terutama dalam bab ini, yaitu mudah untuk mendoakan keburukan orang lain, mencela mereka ya, kemudian melaknat mereka, karena ini termasuk di antara akhlak yang zamim, akhlak yang tercela, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan.